Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Migfar dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai saklar pemisah. Apa itu saklar pemisah? Saklar pemisah disebut juga disconnecting switch atau PMS, yaitu suatu peralatan sistem tenaga listrik yang berfungsi sebagai saklar pemisah rangkaian tanpa arus beban, di mana pembukaan atau penutupan PMS ini hanya dapat dilakukan dalam kondisi tanpa beban. Lalu ada fungsi saklar pemisah, yaitu dibagi dua. Yang pertama ada pemisah peralatan, yang kedua ada pemisah tanah. Pemisah peralatan di sini boleh dibuka atau ditutup hanya pada rangkaian tidak berbeban. Kalau pemisah tanah itu mengamankan dari arus tegangan yang timbul sesudah saluran tegangan tinggi diputuskan atau induksi tegangan dari penghantar atau kabel lainnya. Hal ini perlu untuk keamanan bagi orang-orang yang bekerja pada peralatan instalasi. Selanjutnya ada komponen saklar pemisah. Komponen-komponen ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada struktur mekanik, di mana struktur mekanik sendiri itu dibagi 2 lagi. Yang pertama itu ada struktur baja, besi atau struktur beton, di mana ini dibentuk sedemikian rupa sehingga bentuk dan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan peralatan yang akan dipasang yang berfungsi sebagai penyangga peralatan pemisah. Yang kedua ada pondasi, di mana suatu sistem rekayasa teknik yang mempunyai fungsi memikul beban luar yang bekerja dan beratnya sendiri, yang pada akhirnya didistribusikan dan disebarkan pada lapisan tanah serta bantuan yang berada di bawahnya untuk distabilisasi. Yang kedua itu ada isolator, berfungsi sebagai isolasi, dan ada penghantar arus listrik, di mana dibagi 2 menjadi kontak saklar pemisah dan juga terminal utama. Lalu ada grounding, menghindari bahaya dari tegangan sentuh bila terjadi kegagalan isolasi pada instalasi. Lalu ada mekanik penggerak. Yang pertama itu ada manual, yang kedua ada motor, dan yang ketiga ada pneumatik atau tekanan udara. Lalu ada kontrol atau auxiliary circuit. Yang pertama ada lemari mekanik, dan yang kedua ada terminal. Lalu ada pisau pentanahan. Pisau pentanahan ini mentanahkan tegangan induksi atau tegangan sisa sesudah jaringan diputus dari sumber tegangan. Selanjutnya ada jenis konstruksi saklar pemisah, yaitu ada 3. Yang pertama itu dilihat dari jumlah kutubnya. Yang pertama ada saklar pemisah kutub tunggal 1 fasa, atau ada saklar pemisah 3 kutub atau 3 fasa. Lalu ada dilihat dari lokasi pemasangannya. Yang pertama ada pasangan dalam dan ada pasangan luar. Dilihat dari posisi perletakannya, ada horizontal, ada vertikal, ada terbalik. Berikut ada contoh dari saklar pemisah vertikal. Saklar pemisah vertikal ini mempunyai 2 saklar. Yang pertama ada saklar utama dan ada saklar pembumian. Yang kedua saklar ini mempunyai hubungan interlock. Saklar pemisah juga dilengkapi dengan kontak bantu untuk keperluan indikasi posisi kontak. Lalu ada contoh dari saklar pemisah lengan ganda. Hanya membutuhkan 2 isolator pendukung. Untuk sistem 3 fasa, saklar ini membutuhkan 6 unit isolator. Saklar ini juga digunakan untuk jarak bebas antara saklar dengan hantaran udara di atasnya terbatas. Jarak terminal antar fasa lebih besar dibandingkan dengan saklar pemisah yang lain. Lalu contoh yang selanjutnya ada saklar pemisah lengan berputar. Ketika saklar terbuka, lengan pemisah tidak bertegangan sehingga ruang antar fasa dapat dibuat sama dengan ruang antar fasa saklar kontak tunggal lengan tunggal atau saklar vertikal. Jika ruang untuk instalasi terbatas, maka kedua isolator pendukung dapat disusun dalam bentuk V. Lalu ada skema saklar beserta jenisnya. Yang pertama itu ada kontak tunggal lengan tunggal, lalu ada kontak tunggal dengan ganda, lalu ada kontak ganda. Selanjutnya interlock saklar pemisah. Ada 3 cara mengadakan interlock.
yaitu dengan hubungan mekanik menggunakan kunci atau menggunakan solenoid. Yang pertama, cara pertama digunakan pada saklar pemisah yang dioperasikan manual. Yang kedua, digunakan pada saklar pemisah yang dioperasikan dengan perangkat elektromekanik. Yang ketiga, digunakan untuk meyakinkan pemutus daya sudah terbuka sebelum saklar pemisah dibuka. Selanjutnya, mengenal saklar pemisah, yaitu dibagi 15. Yang pertama itu ada tegangan nominal, di mana tegangan nominal ini sewaktu saklar pemisah ditetapkan sama dengan tegangan tertinggi sistem. Lalu ada tingkat isolasi, ketahanan saklar pemisah memikul tegangan impuls petir standar. Lalu ada frekuensi nominal. Nilai standar frekuensi nominal itu ada 60 Hz dan 25 Hz, 50 Hz dan 60 Hz. Lalu ada arus nominal, yaitu adalah arus tertinggi yang dapat dialirkan saklar pemisah dalam waktu tidak terbatas. Lalu ada kenaikan temperatur, batas maksimum kenaikan temperatur komponen peralatan saklar pemisah ini adalah 40 Celcius di atas temperatur sekelilingnya. Lalu ada ketahanan arus puncak, yaitu nilai tertinggi arus efektif yang dapat dipikul saklar pemisah dalam 1 sekon. Lalu ada ketahanan arus puncak, ini juga sama, yang dapat dipikul saklar pemisah dalam 1 sekon. Lalu ada durasi hubung singkat, yaitu sama juga 1 sekon. Lalu ada kemampuan arus penutupan hubung singkat, kemampuan ini dinyatakan hanya pada saklar pembumian. Berhubungan dengan arus yang dialirkan saklar pembumian ketika menghubung singkatkan jaringan ke tanah. Lalu ada tegangan nominal catu daya. Lalu ada tekanan gas nominal. Data ini hanya ada jika saklar pemisah menggunakan gas seperti isolasi atau menggunakan gas untuk keperluan operasi tutup buka. Lalu ada zona kontak nominal. Zona kontak nominal ini kontak tetap suatu saklar pemisah dapat bergeser dari kedudukan normalnya. Lalu ada beban mekanik nominal terminal. Konduktor penghubung merupakan beban statis bagi terminal suatu saklar pemisah. Lalu ada kemampuan transfer arus ke bus. Ada kemampuan saklar pemisah mentransfer arus dari suatu rel daya ke rel daya yang lainnya. Dibutuhkan untuk saklar pemisah di atas 52 kV. Lalu ada kemampuan arus induksi saklar pembumian, yaitu kemampuan saklar pemisah memutuskan dan mengalirkan arus induksi pada satu jaringan akibat adanya kopling kapasitif dan kopling induktif jaringan tersebut dengan jaringan yang lain. Selanjutnya ada pengujian saklar, pengukuran resistansi, kontak prosedur, dan tegangan pengujian harus mengacu kepada standar pengujian yang diatur, misalnya IEC 60894 dan IEC 622 Uji jenis yaitu ada 9. Yang pertama itu ada uji tegangan tinggi impuls, yang kedua ada uji tegangan tinggi AC, yang ketiga ada uji perangkat kontrol, yang keempat ada uji temperatur, yang kelima ada pengukuran resistansi kontak, ada uji hubung singkat, ada uji saklar pembumian, ada uji pengoperasian, dan juga uji ketahanan mekanik. Pun uji rutin, yaitu ada 3, di mana yang pertama itu ada uji tegangan tinggi AC, yang kedua ada uji perangkat kontrol, dan yang ketiga itu ada uji pengoperasikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.